Saya concern sama banyaknya aplikasi yang di dalam platformnya itu terang-terangan banyak banget konten bajakannya. Sebenarnya ada beberapa sih, kemarin kebetulan yang saya bahas memang specifically TikTok, tapi sebenarnya masih ada Telegram, masih ada beberapa aplikasi lain. Cuma memang khusus yang kemarin saya bahas soal TikTok karena saya merasa sering banget gitu yang ngetekin di IG, di Twitter gitu, nontonin series ataupun film saya dipecah-pecah dari 1,5 jam itu, dari part 1, part 2, part 3 sampai part berapa puluh gitu, kayak buset gitu. Dan itu banyak sekali, dan sampai saat ini yang saya rasakan belum ada niatan serius untuk menindak, itu aja sih. Tapi udah ada respon belum kok dari Belum ada pihak respon, sana? belum ada respon. Followers kan ini kan termasuk salah satu area yang menyuarakan keresahan-keresahan sosial ya kok ya, melewati itu melalui Instagram dan juga film. Itu bagaimana kok sampai bisa sebebas itulah? Saya merasa dari dulu, dari sebelum mungkin followers ya sekarang mungkin 2 juta gitu, Twitter 2 juta, Instagram, tapi sebenarnya bukan karena followersnya banyak, dari sejak followers sedikit juga emang udah bawel aja gitu. Kayaknya buat saya sosial media adalah tempat untuk berekspresi, salah satunya mengekspresikan keresahan saya, baik itu sosial, politik. Jadi Ya. Oke, lanjut. Ya. Iya. Jadi saya merasa sayang gitu kalau saya punya platform tidak saya manfaatkan untuk menyuarakan hal-hal yang menurut saya benar. Menurut saya benar belum tentu benar ya. Menurut saya aja dulu gitu. Jadi kalau saya diem aja saya malah ngerasa nggak nyaman gitu. Jadi saya manfaatkan platform saya untuk menyuarakan hal yang menurut saya perlu untuk disuarakan. Menurut saya banyak orang yang tahu tapi diem aja, ya udah deh saya aja yang ngomong gitu. Kan banyak keresahan sosial yang suarakan juga ya, termasuk juga kemarin kasusnya KPI salah satu contohnya gitu ya kok. Seberani itu dan kayak gitu ada gangguan atau teror juga nggak sih kok? Tekanan-tekanan kok bagaimana balik gitu kan? Serangan balik sih enggak. Ya selalu resikonya ya kalau kita menyuarakan sesuatu mungkin ada orang yang tersinggung, terus itu mengurangi, memutus tali silaturahmi buat sebagian orang mungkin ya. Tapi buat saya sih ya rezeki dari mana aja lah. Maksudnya prioritas saya, prioritas orang beda-beda gitu. Buat saya prioritas saya adalah doing what I think is right gitu. Itu lebih penting daripada mikirin aduh nanti gua nggak bisa dapat job dari sini, dapat job dari sini. Ya buat saya itu ya tentu penghasilan juga penting, tapi ada harus diimbangi juga lah dengan kesadaran sosial, karena ya nggak banyak gitu yang mau menggunakan platformnya untuk menyebarkan isu-isu sosial gitu. Jadi saya aja udah bawel gini juga nggak banyak juga yang melakukan gitu. Jadi ya udahlah gitu. Tapi ada tindak lanjut dari pemerintah sendiri sih tentang pembajakan ini kok? Tindak lanjut dari pemerintah soal Pembajakan ini kemarin tuh. soal pembajakan belum sih ya, belum ada. Kompleks sih masalah pembajakan ini, masalahnya juga orang juga banyak yang nggak sadar gitu. Makanya aku pribadi jarang banget sampai marah ke misalnya ada orang yang nonton bajakan terus dimarahin gitu, jarang banget, karena sebenarnya secara kesadaran juga orang mungkin banyak yang nggak tahu kalau itu salah gitu. Banyak yang mikir oh ya download terus nonton terus kenapa gitu, kan gue udah buang kuota buat download, nggak apa-apa dong gitu, masih mikir kayak gitu. Dan itu butuh waktu untuk edukasi gitu. Itulah kenapa protes saya lebih disasarkan kepada platformnya, karena mereka yang tahu bahwa konten itu bajakan, konten itu tidak seharusnya ada. Kalau ada laporan kayak gitu, nggak ada respon sama sekali dari platform. Tidak ada dong. Kalau dilihat dari level kegeramannya Ko Ernest nih, dari marah banget sampai murka, gimana kira-kira levelnya? Ya saya nggak bisa berbuat banyak kan, saya belum sampai kepada wah tuntut secara hukum, karena kan sebenarnya secara legal juga yang berhak melakukan itu Starvision sebagai yang memiliki legalitas atas kontennya, bukan saya gitu. Jadi saya sih ya sebatas kesel-kesel curhat di sosial media aja gitu. Biar at least walaupun mereka diem, at least orang tahu lah. Kita nyebarin awareness dulu deh untuk sekarang gitu. Jadi step satunya awareness dulu, orang tahu nggak sih kalau ini salah gitu. Itu dulu deh. Itu dulu. Wah, kan sekarang bioskop udah mau dibuka nih. Ada ini nggak sih apa film-film Ko Ernest ada ya bakal masuk ke bioskop lagi? Kalau untuk konten saya yang selama ini terpending ada beberapa, tapi apakah itu akan segera tayang di bioskop? Keputusannya ada di produser. Aku nggak bisa jawab. Cuman aku pribadi sebagai penonton nggak sabar untuk segera kembali ke bioskop. Sekarang masih
nyangkut di produksi ini, jadi mungkin belum bisa ke bioskop lagi, tapi lagi cari waktu sih, pengen segera balik ke bioskop, karena buat saya selalu percaya bioskop lebih aman daripada restoran buat saya. Karena kenapa? Karena pertama kita tetap pakai masker, kita duduk juga berjarak dan menghadap ke arah yang sama, dan dibandingkan restoran yang indoor, kita punya sirkulasi udara yang lebih baik. Jadi buat saya, kalau restoran buka, harusnya bioskop juga buka buat saya. Tapi mungkin itu bias karena saya ada di industri bioskop, bukan di industri restoran. Tapi buat saya sih begitu. Jadi saya rasa saya pengen segera kembali ke bioskop. Berarti optimis nih aku ya, tahun depan mungkin bisa. Ya soal kapan bioskop pulih 100% sih banyak faktor ya, faktor pandemi juga, faktor teman-teman yang ekonominya terdampak juga, karena kan pergi ke bioskop bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder gitu. Jadi itu juga memainkan pengaruh gitu. Jadi bukan perkara masalah keamanan bahwa oh ke bioskop aman, ke mall aman, masalah ekonomi juga pengaruh gitu. Jadi ya kapan akan pulih? Ya entahlah, kita semua hanya bisa berdoa dan berharap. Tapi udah nyobain belum ke bioskop? Waktu sebelum Delta udah, Oh. terus Delta tutup semua, nah sekarang belum lagi nih. Kok kemarin sampaikan juga kalau kesahnya sama hater kok yang istri Oh kok iya seperti tuh, apa itu gimana kok. kok? Ya, Terus saya minta maaf katanya mau tampil aja seperti ya itu. gitulah ya. Sosial media membuat fenomena-fenomena baru yang saya tidak pahami sebelumnya gitu. Ternyata memaki-maki orang pakai kata-kata jahat dengan harapan bisa direspon, ternyata itu sesuatu fenomena yang umum ternyata gitu. Baru tahu juga setelah komen teman-teman yang centang biru tuh yang pada komen di bawah, iya emang gitu, baru tahu juga ya. Ya semoga enggak sih ya. Karena makanya itu yang aku coba sampein. Worth it nggak sih berusaha dapat sesuatu yang sepele tapi beresiko melukai hati orang lain gitu.